Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali Bapak dan Ibu semuanya. Kali ini khususnya para kepala sekolah. Saya akan membahas bagaimana cara mengisi aplikasi supervisi mutu yang dikelola oleh LPMP Banten, yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah dan juga dilakukan oleh kepala sekolah. Kali ini kita menggunakan aplikasi yang digunakan oleh kepala sekolah. Langkah yang pertama, Bapak Ibu silakan buka browsernya, ya, bisa menggunakan Google Chrome atau juga bisa menggunakan Mozilla Firefox. Saya bikin contoh menggunakan Google Chrome ya. Setelah dibuka Google Chrome, Bapak Ibu silakan ketikkan supervisi.lpmp.banten.id, kemudian enter. Setelah itu ada muncul username untuk login aplikasi supervisi mutu ini, dan kemudian masukkan kata sandinya. Saya ambil contoh misalnya username-nya menggunakan nick Ibu dan Bapak untuk yang kepala sekolah SMP negeri atau sekolah negeri. Nah, sementara kalau untuk yang sekolah swasta menggunakan nomor induk kependudukan atau nomor KTP yang sudah didaftarkan oleh LPMP. Ini misalnya untuk sekolah negeri. Kemudian kata sandinya Bapak Ibu ketikkan supervisi 2020. Jadi kata sandinya supervisi 2020. Nah, ini karena saya menggunakan NIP-nya Kepala SMP 2 Pandeglang, Pak Santosa, maka di sini sudah langsung muncul. Selamat datang Pak Santosa di supervisi LPMP Banten. Baik, langkah pertama Ibu dan Bapak, kita lihat terlebih dahulu fitur-fitur yang ada di aplikasi supervisi mutu ini. Di sini ada beranda seperti ini ya. Kemudian fitur supervisi kepala sekolah, di sini ada sekolah, guru sekolah, formulir supervisi dan hasil supervisi. Ada juga ini nama Ibu dan Bapak kepala sekolah ya. Ini bisa untuk logout dari aplikasi atau Bapak bisa merubah password. Misalnya tadi kan kita passwordnya menggunakan supervisi 2020. Nah, itu bisa diubah passwordnya sesuai dengan keinginan Ibu dan Bapak, password yang mungkin biasa dipakai oleh Ibu dan Bapak sehingga tidak lupa ya. Kalau mau merubah maka jangan sampai lupa. Nah, maka ketika kita klik ganti password ya, tinggal tuliskan di sini passwordnya, terserah Ibu dan Bapak. Atau kalau memang tidak ingin berubah ya tidak usah dirubah, biarkan passwordnya masih menggunakan supervisi 2020. Nah, kemudian yang langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengisikan nama sekolah. Ini klik sekolah, kemudian ini masih kosong nama sekolahnya ya, pilih sekolah dan Bapak Ibu cari nama sekolah Ibu dan Bapak di sini dengan mengetikkan nama sekolahnya atau menggunakan NPSN. Paling mudah dan paling cepat sebetulnya menggunakan NPSN. Jadi catat dulu NPSN sekolah Ibu dan Bapak, kemudian ketikkan di sini atau copy paste di sini NPSN-nya, kemudian cari, kita tunggu dan sudah muncul ini SMP 2 Pandeglang.
sesuai dengan yang kita cari ya. Kemudian klik pilih sekolah. Dan sekarang nama sekolahnya sudah masuk sampai 2 Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Kemudian klik simpan. Kemudian klik OK. Ada muncul lagi, klik OK lagi sekali lagi. Nah, maka sekolah Ibu dan Bapak sudah masuk di dalam aplikasi ini. Nah, langkah berikutnya yang perlu Bapak Ibu lakukan, ini semuanya ada di tab atau fitur supervisi KS ini, di drop down diklik ya, muncul. Nama sekolahnya sudah sesuai, sudah tepat, kemudian kita tambahkan nama gurunya. Ya, kita klik guru sekolah. Nah, ini masih kosong nih nama gurunya. Nah, sehingga nanti semua guru yang ada di sekolah Ibu dan Bapak perlu ditambahkan di sini. Caranya dengan klik tambahkan guru. Nah, muncul pop-up atau Windows-nya seperti ini. Pilih sekolahnya. Ya, karena hanya satu tadi ya, jadi hanya satu SMP 2 Pandeglang. Nah, NPSN-nya langsung terisi. Kemudian diketikkan nick gurunya. Misalnya ini saya masukkan nicknya salah seorang guru di SMP 2 Pandeglang. Ini punya Ibu Siti Rahmawati SPPI. Saya ambil data dari Simpeg nih. MM. Oke. Kemudian kelas dan mapelnya. Misalnya Bu Siti ini mengajarnya di kelas 9 untuk pelajaran PAIPP. Nah, kemudian simpan. Oke, sudah tercatat di sini, data guru sudah masuk ya, sudah tersimpan. Nah, Bapak pun bisa menambahkan lagi guru-guru yang lain dengan cara yang sama. Oke. Jadi misalnya mau menambahkan satu orang guru lagi, ya, klik tambah guru, kemudian muncul seperti ini, pilih sekolahnya, sudah muncul. Misalnya kita akan menambahkan satu orang guru honorer ya, jadi tidak punya NIP, sehingga di sini NIP gurunya tinggal di kosong atau di strip saja. Kemudian tulis nama gurunya, misalnya nama gurunya adalah Denia Kasih. Misalnya ini guru honorer ya. Dia ngajarnya misalnya bahasa Indonesia kelas 8. 8 kelasnya strip atau garis miring bahasa Indonesia. Kemudian setelah itu klik simpan. Nah, berarti sudah ada 2 orang guru yang masuk dalam data sekolah. Kita cek, Bapak Ibu tinggal klik di supervisi KS, kemudian guru ya, guru sekolah ya. Nah, bisa dilihat sekarang sudah ada 2 orang guru yang dimasukkan dalam data sekolah. Silakan tambahkan lagi seterusnya ya Bapak Ibu untuk guru-guru yang lain. Kemudian nanti Ibu dan Bapak akan diminta untuk mengisi formulir supervisi. Nah, jadi formulir supervisi ini nanti akan berisi instrumen supervisi yang harus dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru, di mana nanti diharapkan Ibu dan Bapak selama periode supervisi semester ganjil ini
minimal melakukan supervisi terhadap 2 orang guru ya, dengan menggunakan 2 kali siklus ya, 2 siklus. Nah, 2 siklusnya itu seperti apa nanti kita akan jelaskan di bagian belakang. Nah, ketika nanti Bapak Ibu mengisi informasi, Bapak Ibu buka dari fitur supervisi KS di drop down, kemudian pilih di situ ada formulir supervisi, kemudian pilih nama gurunya, misalnya ini Denia Kasih misalnya ya, ini datanya sudah muncul semua, kemudian pilih tahap supervisinya apakah tahap 1 atau tahap 2, misalnya tahap 1, kemudian klik set data, klik OK. Nah, maka kita akan melakukan entry data supervisi dari Ibu Denia Kasih ya. Ya, kita tunggu sehingga akan muncul formulirnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat ini nama gurunya sudah muncul dan data-datanya, kemudian tanggal update Bapak Ibu tidak perlu diisi karena itu akan secara otomatis. Kemudian tahap supervisinya tahap 1, dan ini adalah instrumennya yang terdiri dari administrasi, kemudian RPP, kemudian pembelajaran dan penilaian. Ada 4 kegiatan ya yang akan disupervisi. Ya, pertama kaitan dengan kelengkapan administrasi pembelajarannya. Nah, kemudian yang kedua kaitan dengan RPP, di mana RPP nanti akan disupervisi. Ya, kemudian ada juga nanti supervisi pembelajarannya yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak Kepala Sekolah terhadap guru yang bersangkutan, dan supervisi terhadap penilaiannya. Oke, kemudian kita akan lihat atau kita akan coba satu instrumen saja Bapak Ibu ya, nanti yang lainnya Bapak Ibu bisa buka sendiri. Untuk instrumen administrasi pembelajaran, ini instrumen yang harus diisi oleh Ibu dan Bapak yang terdiri. Sebelum Bapak Ibu mengisi bisa melihat rubriknya ya, bisa download, klik ada ini di sini. Nah, maka akan langsung terdownload rubrik untuk pengisian instrumennya dalam bentuk file Word. Ini hasil downloadnya, Bapak Ibu bisa langsung buka juga. Nah, kemudian nanti kita akan lihat coba di rubrik instrumen supervisi administrasi ini, sehingga yang diharapkan Ibu dan Bapak akan bisa menentukan kategori pencapaian yang sudah didapat oleh guru yang disupervisi itu, apakah masih masuk kategori 1 atau level 1, level 2, level 3, atau level 4. Nah, ini rubriknya dari semua indikator yang ada di instrumen administrasi pembelajaran. Masing-masing dibagi ke dalam 4 tingkatan atau 4 level. Level 1 di mana kondisi paling rendah ya. Kemudian secara berurutan sampai dengan level 4 yang merupakan kondisi ataupun keadaan sesuai dengan instrumen, sesuai dengan indikator untuk level yang paling baik atau level yang paling tinggi. Nah, tentunya Ibu Bapak harus menyesuaikan pengisian instrumen itu dengan rubrik ini. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu perlu pahami, perlu cermati perbedaan di antara level 1, level 2, level 3, dan level 4. Jadi di mana misalnya ketersediaan dokumennya ataupun misalnya kualitas dokumennya ketika level 1, level 2, level 3, ataupun level 4. Oke. Kita buka kembali instrumennya Bapak Ibu ya. Nih instrumennya. Nanti instrumen manualnya Bapak Ibu akan saya siapkan juga. Ini misalnya saja ya. Misalnya untuk tiap-tiap indikator nih, misalnya kita beri skor, misalnya ya, indikator 1 karena pendidikan, 3, kemudian program tahunan, 3, dan seterusnya.
Kemudian misalnya ini dokumen KKM-nya misalnya tidak ada ya, jadi kita klik tidak ada. Kemudian yang lainnya sudah ini misalnya ada yang sumbernya 4 ya, ada yang nilainya 4. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu menuliskan catatan kepala sekolah, di mana catatan di sini adalah atau berisi kekuatan dan kelemahan dari hasil supervisi ya, khususnya ya sesuai dengan instrumen. Ya, untuk instrumen ini misalnya kekuatannya adalah sumber belajar dalam bentuk buku teks ya, itu sudah lengkap baik bagi guru maupun bagi siswa misalnya. Oke, kita tuliskan di situ sumber belajarnya sudah lengkap untuk guru dan untuk siswa. Nah, apa kelemahannya? Kalau dilihat dari instrumen ya tentunya ini kelemahannya berkaitan dengan KKM. Ya, Bapak Ibu tidak menemukan pada saat supervisi ini dokumen KKM ya, maka tuliskan di sini kelemahannya adalah kriteria ketuntasan minimal atau KKM belum dianalisis dan belum dirumuskan, misalnya seperti itu. Ya, tentunya ini menjadi kelemahan dokumen yang dimiliki oleh guru yang disupervisi. Nah, dari kekuatan dan kelemahan itu, maka Bapak Ibu diminta untuk memberikan solusi. Jadi solusi kepala sekolah tentunya solusi ini juga sebetulnya bisa dua macam ya. Bagaimana kekuatan itu bisa lebih ditingkatkan, dan yang kedua bagaimana mengatasi kelemahan yang masih terjadi. Misalnya kalau berkait dengan kelemahan, misalnya kepala sekolah akan melakukan pendampingan, misalnya ya, mendampingi guru dalam merumuskan KKM. Tentunya kan ini satu orang guru nih, jadi merumuskan KKM-nya tentunya bersama-sama dengan seluruh guru yang lain dalam sebuah kegiatan yang disiapkan, misalnya dalam workshop penyusunan KKM. Ya, misalnya solusinya seperti itu. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu tuliskan di kolom solusi kepala sekolah. Oke, kemudian jangan lupa setelah semuanya diisi, klik simpan, kemudian klik OK ya. Nah, berarti data supervisi administrasi pembelajaran ini sudah tersimpan. Oke. Ya, Bapak Ibu tinggal menyiapkan lagi nanti untuk supervisi berikutnya ya terhadap RPP yang dibuat oleh guru. Nah, seperti ini instrumennya. Di instrumen RPP ini ada dua macam ya Bapak Ibu. Ada RPP yang biasa dengan format seperti biasa atau format sesuai dengan Permendikbud 22 tahun 2016 tentang standar proses, ataupun format instrumen supervisi RPP yang satu halaman ya. Jadi RPP SE maksudnya itu surat edaran. Nah, ini seperti ini instrumennya. Jadi hanya ada tiga poin ya yang dilihat di RPP-nya. Jadi berarti guru punya kebebasan untuk menyusun RPP, mau menggunakan RPP yang lengkap atau menggunakan RPP satu halaman, itu diperbolehkan. Kemudian instrumen berikutnya adalah instrumen pembelajaran, di mana nanti Ibu dan Bapak melakukan pengamatan pembelajaran, mengamati guru yang akan disupervisi ini. Setelah dilihat administrasinya, dilihat RPP-nya, kemudian mungkin di minggu keduanya barangkali seperti itu, Bapak Ibu perlu masuk ke kelasnya untuk melihat atau mengobservasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Kemudian hasil pembelajarannya diisikan ke dalam instrumen supervisi seperti ini.
di mana pembelajaran yang instrumen supervisi pembelajaran ini sebetulnya instrumen supervisi pembelajaran reguler ya, walaupun sekarang ini di masa pandemi COVID ya tetap ini pembelajarannya pembelajaran reguler. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, ini kegiatan. Jadi mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai dengan kegiatan penutup ya. Kemudian instrumen yang terakhir yang keempat adalah instrumen penilaian. Sama nanti Bapak Ibu melakukan supervisi kaitan dengan penilaian sesuai dengan instrumen yang ada di sini. Bapak Ibu bisa lihat instrumennya, kemudian pengisiannya bisa di level 1 sampai dengan 4, atau mungkin ketika memang tidak ada dokumennya berarti Bapak Ibu bisa klik tidak ada. Kemudian seperti juga instrumen yang lain ada rubrik yang bisa di download ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, di setiap instrumen supervisi itu ada bagian di mana di bagian terakhir itu ada catatan pengawas ya. Jadi Bapak Ibu nanti menunggu setelah Bapak Ibu mengisi instrumen itu nanti akan masuk ke dokumen pengawas dan Bapak Ibu diminta menunggu untuk melihat catatan yang diberikan oleh pengawas. Nah, ketika semuanya sudah selesai dan Bapak Ibu akan melihat hasil supervisi atau melakukan pengisian, ya, melanjutkan pengisian supervisi, maka Bapak Ibu melihat di hasil supervisi, kemudian muncul di sini data satu orang guru yang tadi sudah dilakukan supervisinya, baru ada administrasi pembelajaran dengan nilai 75. Nah, Bapak Ibu bisa buka di situ. Ya. Nah, kemudian akan terbuka seperti ini. Bapak Ibu bisa melanjutkan pengisian instrumennya. Kemudian melihat nih catatan pengawasnya sudah ada ya. Kemudian Bapak Ibu bisa klik simpan dan Bapak Ibu bisa juga nanti melakukan pencetakan instrumen hasil supervisinya. Bapak Ibu tinggal klik cetak di sini. Nah, ketika klik cetak, maka pencetakan bisa langsung dilakukan menggunakan printer atau ya sebetulnya kami sarankan bahwa pencetakan itu dicetak dalam dokumen PDF terlebih dahulu sehingga Bapak Ibu akan punya arsip dokumen PDF yang berisi hasil supervisi yang sudah dilakukan. Jadi di sini simpan PDF ya. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik save, maka instrumen supervisinya akan tersimpan dalam bentuk PDF di laptop atau di komputer Ibu dan Bapak. Tinggal pilih mau disimpannya di mana. Ya. Kalau ya saya sarankan Bapak Ibu mengumpulkan semua dokumen supervisi ini ke dalam satu folder supervisi lah, katakanlah seperti itu, sehingga ketika Bapak Ibu akan mencari dokumennya tidak bingung gitu kan. Jadi dikumpulkan dalam folder supervisi misalnya. Nah, seperti itu sehingga akan tersimpan. Ini baru satu instrumen ya. Nanti instrumen yang lain dengan cara yang sama. Jadi Bapak Ibu mencetak instrumen itu nanti setelah instrumen terisi semuanya, Bapak Ibu sudah menambahkan catatan, sudah ada solusi, dan sudah ada catatan yang diberikan oleh pengawas. Gitu ya. Baru bisa dicetak, sehingga dokumen cetaknya sudah lengkap. Oke. Nah, jadi, seperti itu Bapak Ibu, ya, cara melakukan supervisinya dan melakukan atau mengisi instrumennya. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan. Tinggal Bapak Ibu mempraktekkan ya di bulan Agustus sampai dengan Oktober diharapkan Ibu dan Bapak dapat melakukan supervisi terhadap minimal 2 orang guru
dengan 2 kali supervisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.